Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christian. Di sini saya akan menunjukkan overview dari aplikasi kami. Jadi pertama-tama kita dapat meregister sebuah akun. Misalkan kita buat namanya Christian dengan password 1 sampai 8. Dan ketika akun tersebut berhasil kita buat, kita dapat login ke aplikasi kita. Nah, di dalam sini kita dapat melakukan pembelian barang, dan jika kita memiliki uang 100.000, dia bakalan menunjukkan pembelian kita. Lalu kita juga dapat nge-clear table tersebut. Dan di sini juga kita dapat login sebagai admin. Dan username admin itu sudah kami set sebelumnya dengan username-nya admin dan passwordnya admin 123. Di admin kita dapat mengupload produk, dan juga kita dapat melihat semua daftar transaksi yang sudah berlangsung. Misalkan kita memasukkan nama barang baru, maka nama barangnya itu Potabi, harganya 2000. Maka barangnya itu bakalan masuk ke database yang sudah kita buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara table daftar transaksi bekerja. Jadi kita melakukan query, yaitu kita melakukan query ini. Jadi intinya ini kita mereferensikan foreign key yang ada di dalam table detail transaksi ke dalam table barang dan table transaksi. Jadi ketika query-nya ini berhasil, kita bakalan mengambil waktu transaksi dari dalam table tersebut, table ID transaksi, table nama, kode, total belanja, total bayar, dan kembalian. Lalu pada saat sudah kita ambil, kita bakalan nge-populate table-table tersebut ke dalam table JTable kita. Jadi untuk membuat kolom-kolomnya, kita buat fungsi baru dengan nama create column. Lalu kita ambil default table modelnya, kita ambil model table kita, lalu kita tambah kolom-kolomnya, kolom-kolom waktu transaksi, ID transaksi, nama barang, kode barang, total belanja, total pembayaran, dan total kembalian. Setelah itu kita buat fungsi populate untuk ngepopulasikan semua daftar-daftar transaksi yang sudah pernah kita lakukan ke dalam kolom-kolom yang tadi itu. Sekian penjelasan singkat daftar transaksi dari saya. Fitur-fitur yang lainnya bakalan... Baik, perkenalkan, nama saya Niko Sansen dengan NIM 211401063. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai database yang kita pakai untuk ke aplikasi Kasir kita. Untuk pertama-tama, kita mempunyai 4 tabel ya. Ada tabel barang, tabel detail transaksi, dan juga tabel user. Kita jelasin dulu mengenai tabel barangnya dulu. Untuk tabel barangnya sendiri, ini adalah isi dari barang-barang yang tersedia di aplikasi kasir kita. Itu terdiri dari Citato, Oreo, Coca-Cola, dan barang-barang di supermarket lainnya. Ini tuh kami buatnya kodenya sebagai primary key, dan juga sisanya itu bukan sebagai primary key. Dan primary key-nya ini akan berhubungan dengan tabel detail transaksinya nanti. Kita lanjut dulu ke tabel transaksinya. Tabel transaksinya sendiri itu terdiri dari ID transaksinya, ini sebagai primary key-nya nanti untuk dimasukkan ke detail transaksinya. Ada total belanja, total bayar, kembalian, dan juga waktu transaksinya. Untuk di sini itu sudah tertulis ada sebagai primary key. Kita lanjut lagi ke tabel user. Tabel user sendiri ini adalah mengenai tentang informasi yang akan dipakai untuk masuk ke login dari aplikasi kita. Ini terdiri dari ID sebagai primary key-nya nanti, ada username, password, dan juga user type. Dan ini untuk password sendiri ini sudah dienkripsi menggunakan hashcode yang ada di Java. Untuk selanjutnya nanti kita lanjut ke detail transaksi. Detail transaksinya sendiri ini berupa ID transaksi, ID detail transaksi, ID barang, dan ID transaksi. Dan untuk ini ID barang dan ID transaksi merupakan foreign key dari kedua tabel sebelumnya. Untuk itu, untuk penggunaan foreign key-nya sendiri, kita ada menggunakan ini untuk table detail transaksinya. Kita ada pakai untuk foreign key-nya sendiri. Ini sudah ditulis, dan itu dia untuk database kita untuk program Asparagus kita kali ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Johannes.
Oke, perkenalkan nama saya, Johannes Alberto Sihan, dengan NIM 21140143. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang input page dari Asparagus Toko. Nah, pertama itu dari desainnya, di sebelah sini kita punya judulnya dari teks, itu input page, dan daftar produk. Di sini kita punya label, untuk label nama barang, di sini ada text field untuk inputan si user tentang nama barang yang mau diupload. Di sini ada label harga, di sini ada text field harga. Di sini ada button untuk mengupload barang, dan di sini ada button untuk back to admin page. Nah, di sini ada tabel yang berisi daftar barang yang ada di database kita. Oke, sekarang kita ke source-nya. Nah, ini ada kelas upload barang yang di-extend dari Japak Swing JFrame. Setelah itu, kita buat default table model, kita buat namanya itu DM. Nah, pertama ada method create columns. Pertama, kita ambil dulu model si daftar barang tabel. Setelah itu, kita add-kan kolomnya yang pertama itu ada kode, ada nama, dan ada harga. Setelah itu, kita buat juga method namanya populate, yang mengambil parameter kode, nama, dan harga. Setelah itu, kita ambil model dari si daftar tabel barang. Setelah itu, kita masukkan parameter kode, nama, dan harganya ke dalam array raw data. Dan kemudian kita add row, si raw datanya ke dalam daftar barang tabel. Setelah itu, ada juga upload barang. Pertama kita koneksikan ini untuk init DB connection-nya dari kelas yang sebelumnya. Setelah itu, kita buat init components. Nah, setelah itu kita buat DM-nya tadi, kita buat new default table modelnya. Setelah itu, kita ambil lagi daftar tabel modelnya. Setelah itu kita buat create columns yang telah di atas tadi, lalu kita buat variabel kode, nama, dan harga. Kita pakai try add catch karena kita menggunakan database untuk jaga-jaga kalau beda komputer nanti nggak ada database-nya. Setelah itu, kita buat statementnya DB connector connection create statement. Nah, kita SQL-nya itu query-nya ada select bintang from barang. Nah, setelah itu kita masukkan ke result set rs, kita execute si SQL-nya tadi. Setelah itu kita lakukan looping menggunakan rs next. Nah, setelah itu kita format kita kasih number format, namanya formatter, untuk membuat pemisah koma dari 3 angka. Kita ambil kodenya dari database, lalu namanya, lalu harga. Setelah itu kita format si harganya, lalu kita populate ke dalam tabel, yaitu ada kode, nama, dan harga. Setelah itu kalau ada terjadi kesalahan, kita print errornya. Nah, setelah itu jika upload buttonnya ditekan, kita pertama ambil nama barang yang telah kita isi, lalu harga barang yang telah diisi, lalu kita menggunakan try and catch lagi karena menggunakan database. Nah, setelah itu kita buat statementnya, lalu isi statement itu, lalu isi query-nya ada insert into barang. Nah, yang sudah kita buat tadi, nama barang dan harga barang. Kita execute statementnya. Kalau salah, kita buat sistem printline errornya. Setelah itu, kita set lagi row-nya jadi 0, karena kita mau reset row-nya dari 0, lalu isi lagi barangnya. Pertama, kita buat variable kode, nama, dan harga. Lalu kita buat try dan catch, karena menggunakan database. Lalu, query-nya ada select bintang from barang, lalu kita execute query-nya, setelah itu kita loop. Kita pakai number format lagi seperti yang di atas untuk memisahkan ribuan, lalu kita buat ambil kodenya, namanya, harganya. Setelah itu kita format harganya. Setelah itu kita masukkan lagi menggunakan method populate, kode, nama, harga, format. Setelah itu pakai catch lagi kalau ada error, kita tampilkan. Setelah itu jangan lupa kita setkan, kalau sudah berhasil kita setkan nama text field-nya jadi 0 dan harga text field-nya jadi 0. Lalu kita buat J option-nya, tulisan itu upload barang berhasil. Setelah itu, kalau back button action perform-nya ditekan, lalu kita halaman yang ini kita dispose dan kita set visible true yang admin page yang awal. Oke. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang login page kami. Berikut ada tampilan dari login page kami, di mana ada label Welcome to Asparagus Store dan logo kami. Di sini kami membuat J-label, yaitu username, dan J-label untuk password. Kami juga memberikan text field untuk username dan text field untuk password, checkbox untuk show password, button untuk reset, login, dan register.
kami juga memiliki register page, yaitu dengan tampilan label register page, username dan password yang sama seperti tadi dan tombol register. Dan kami juga memiliki admin page bagi jika yang login adalah admin. Ada tampilannya yang dimana ada tombol untuk upload produk dan lihat daftar transaksi. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada register di sini bisa kita lihat bahwa ada reset button action perform. Nah, di sini jika seseorang telah mengetik dalam username atau password, jika klik reset button, maka set text di user text fieldnya sama passwordnya akan menjadi 0 atau kosong. Nah, jika seseorang mau login dan mengklik button login, pertama-tama user ID text fieldnya akan di get text sampai dengan password text fieldnya yang dimasukkan dalam variabel user dan username dan password. Di sini string password hash login ini agar menjadi password ini menjadi terenkripsi dan diubah menjadi serangkaian huruf. Statement stmt sama dengan db connector ini maksudnya untuk mengkoneksikan login page kita ke database yang telah kita buat. String SQL ini adalah select all from table users yang telah kami buat, yang dimana username sama dengan username yang diinput dan password sama dengan password hash login yang tadi kita buat. Nah, jika ada terdapat dalam dan di sini statement query-nya di execute. Nah, jika ada, maka nanti akan dibawa ke page admin atau jika user type-nya adalah admin, maka akan dibawakan ke page admin. Sedangkan jika type-nya adalah user, maka akan dibawakan ke host application. Jika salah satu dari username dan password kosong, maka akan muncul JOption pane. Jika dua-duanya kosong juga akan muncul JOption pane. Tetapi jika tidak kosong tapi ada salah, maka akan muncul juga JOption pane yang dimana akan muncul tulisan username dan password yang Anda masukkan salah. Nah, berikutnya juga sama sepertinya di user ID text field action perform dan password text field action perform, kami juga memasukkan hal yang sama. Sebenarnya ini unnecessary, tapi agar lebih user friendly, di mana user bisa hanya langsung mentekan enter daripada mengklik button, agar lebih mudah, lebih convenient gitu. Nah, di sini juga ada register button action perform, di mana nanti akan dibawakan ke halaman register. Sedangkan untuk show checkbox action perform ini untuk menunjukkan password yang kita ketikkan tadi. Untuk register page yang berikut ini sama seperti yang di login page, yang dimana username dan password dimasukkan. Bedanya di sini kita menginsert langsung ke DB-nya, yang dimana di sini bisa kita lihat insert into users, username, password, dan user type. Ya. Dimana username.text fieldnya kita get text menjadi string sama dengan username, dan password text fieldnya kita juga get text menjadi password, sama seperti tadi password hash agar lebih terenkripsi. Baru nanti jika semua sudah pas dan tidak ada yang salah, misalnya tidak ada yang kosong dan tidak ada yang salah, maka akan lanjut ke string SQL-nya yaitu insert into users, username, password, user type values, username kita masukkan, password hash, dan user type. Dan ada statement DB connector untuk mengkoneksikan ke database-nya. Jika benar, nanti akan dibuka ke login page-nya. Nah, berikut ada tampilan login page-nya, yang dimana nanti button upload produk ini akan dibawa ke page untuk upload barang, dan untuk lihat daftar transaksi, buttonnya akan dibuka ke table transaksi. Mari kita jalankan programnya. Misalnya saya masukkan admin dan admin 1, 2, 3, dan show password, maka akan muncul passwordnya, dan jika reset semuanya akan terhapus. Misalnya kita login admin 1, 2, 3, saya loginkan, akan muncul ke tampilan admin yang dimana upload akan memunculkan input page-nya, dan daftar transaksi akan menunjukkan page daftar transaksi. Nah, misalnya juga saya masukkan ke register yang dimana saya buat register, dan passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, 8. Ya.
Di sini saya register, maka akan muncul kami option pen pembuatan akun telah berhasil. Maka saya ketuk restore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, nah maka akan termuncul di sini post application. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Saya Sumarson Manik, saya akan menjelaskan nomor ketiga mengenai error handling dan G-option pen. G-option pen itu apa? G-option pen itu adalah sebuah perintah buat nampilin pop-up jika ada kondisi tertentu dari frame kita sesuai kita perintahkan gitu. Dan untuk G-option pen ini kami ada buat di 4 frame. Yang pertama login page, kemudian register page, kemudian upload barang, dan kemudian test frame. Untuk 3 frame pertama yang saya sebutkan tadi itu kurang lebih kondisinya itu sama. Mereka ngambil kondisi misalkan kita ngasih input kosong, dia bakal nampilin G-option pen error, username tidak boleh kosong, yaitu warningnya. Kita salah satu dia tidak bisa. Begitu pula dengan register page dan upload barang juga sama persisnya, sama. Kita nge-upload kosong nggak bisa, atau kita nge-upload salah satu aja tanpa ada harganya nggak bisa juga. Kemudian yang terakhir untuk test frame. Untuk test frame sendiri kami nggak buat ada 3 G-option pen di sini. Nah, yang pertama itu untuk ngecek kondisi. Misalkan kita ngecek kode, misalkan kita ngasih kode yang acak gitu, kode yang nggak ada di database, dia bakalan nampilin barang tidak ditemukan. Kemudian untuk bagian jumlah, logikanya aja jumlah belanja kita nggak mungkin kurang dari 1 kan. Apa yang mau dibeli kalau jumlahnya kurang dari 1? Jadi dia bakal nampilin jumlah barang tidak valid. Kemudian untuk jumlah yang dibayar ya mana ada kasir yang mau menerima rugi. Jadi kalau kita buat jumlah yang dibayar itu kurang, uang Anda kurang. Nah, itu saja untuk G-option pen yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya serahkan, saya kasihkan ke Nicholas. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah dalam pengucapan dan juga kecepatan dalam videonya, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.